Oke, kembali lagi dengan saya di channel Blasius Sibarani. Di sini kita akan membahas materi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita harus tahu dulu apa itu ayat jurnal penyesuaian. Nah, AJP merupakan suatu jurnal yang dipergunakan untuk melakukan penyesuaian catatan-catatan yang terjadi pada dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya terjadi pada akhir masa periode akuntansi. AJP dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal pengerjaannya. Di sini saya sudah menyediakan soal untuk kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, ini soal yang sudah saya siapkan untuk kita kerjakan. Ada 8 soal yang akan kita kerjakan. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk yang nomor satu. Di nomor satu, dia diketahui di neraca saldo diketahui jumlah perlengkapan sebesar 5 juta. Kemudian diketahui perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta. Nah, bagaimana untuk mencatat AJP-nya ini? Oke, kita lihat soalnya di mana dikatakan di neraca saldo diketahui jumlah pendapatan, jumlah perlengkapan sebesar 5 juta dan perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta. Nah, jika ada soal seperti ini, maka yang dicari adalah perlengkapan yang terpakai. Bagaimana mencari perlengkapan yang terpakai? Itu didapat dari jumlah perlengkapan yang terdapat di neraca saldo dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa. Jadi, perlengkapan yang terpakai berarti sebesar 5 juta dikurang 2 juta. Hasilnya 3 juta. Nah, jadi kita buat ke pencatatannya. Akun-akunnya adalah ini beban perlengkapan di debit pada perlengkapan. Nah, ini sebesar 3 juta. 3 juta. Nah, ini dia untuk mencatat soal nomor 1. Dia beban perlengkapan pada perlengkapan. Oke. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Di mana di soal dikatakan di neraca saldo diketahui jumlah perlengkapan sebesar 4 juta. Kemudian diketahui perlengkapan yang terpakai sebesar 1 juta. Nah, tadi saya katakan bahwa kita harus mencari perlengkapan yang terpakai. Dan di soal ini sudah diketahui perlengkapan yang terpakai sebesar 1 juta. Jadi, ayat jurnalnya sama saja dengan soalnya nomor 1. Cuman beda nominal. Ini akunnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Ini sebesar 1 juta. 1 juta. Kenapa dia tidak dikurangkan 4 kurang 1? Karena tadi yang kita cari itu harus perlengkapan yang terpakai, bukan perlengkapan yang tersisa. Jadi kita langsung mencatat sebesar 1 juta. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di soal nomor 3 dikatakan bahwa terdapat gaji yang masih belum dibayar sebesar 3 juta. Artinya apa? Perusahaan ini masih mendapatkan sebuah gaji yang belum dibayarkan kepada para karyawan. Artinya apa? Perusahaan ini memiliki utang karena dia belum membayar. Jadi AJP-nya ini adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 3 juta. Kita langsung buat 3
juta. 3 juta. Nah, oke, ini untuk yang soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4, di mana dikatakan peralatan disusutkan nilainya sebesar 500.000. Yang artinya peralatan yang digunakan oleh perusahaan itu mengalami penyusutan sebesar 500.000. Nah, akun-akun untuk AJP soal nomor 4 adalah kita buat beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan ini sebesar 500.000. Oke, ini untuk soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5, di mana di soal dikatakan akibat kelalaian tagihan listrik pada bulan Juni 2019 sebesar 100.000 belum dibayarkan oleh pihak perusahaan. Yang artinya apa? Pihak perusahaan belum membayar uang listriknya. Yang berarti perusahaan memiliki utang kan? Nah, jadi untuk akunnya ini adalah sama juga ini beban listrik pada utang listrik. Ini sebesar 100.000. Oke, ini untuk yang soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6 dikatakan pendapatan jasa yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima uang kasnya sebesar 2 juta. Dari soal ini kita dapat mengartikan bahwa perusahaan itu memiliki suatu pendapatan di mana perusahaan ini sudah memberikan sebuah jasa kepada pelanggan. Namun uangnya belum diterima oleh si perusahaan. Yang artinya apa? Perusahaan itu memiliki piutang karena uangnya belum diterima oleh si perusahaan. Jadi untuk ini AJP-nya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 2 juta. 2 juta. Sebesar 2 juta. Nah, oke, ini dia untuk yang soal nomor 6. Sekarang soal nomor 7. Pada tanggal 1 Mei 2008, pemilik kios membayar biaya asuransi untuk periode 1 tahun kepada PT Aman sebesar 3 juta. Artinya apa? Si pemilik kios ini membayar biaya asuransi itu untuk 1 tahun. Dan ini dibayar pada tanggal 1 Mei. Nah, berarti di sini kita ketahui dari 1 Mei ke Desember itu ada 8 bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi dia ada 8 bulan. Nah, oke, di sini kita catat ya. Ini tadi dia ada 8 bulan. 8 bulan. Ini dari Mei sampai Desember. Nah, kemudian ini untuk periode 1 tahun. Untuk periode 1 tahun. Nah, kita ketahui 1 tahun itu ada 12 bulan. Arti 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, jadi untuk mencarinya yaitu 8 bulan dibagi dengan 12 dikali dengan 3 juta. Dikali dengan 3 juta. Dikali dengan 3
juta. Nah, jadi hasilnya ini itu sebesar 2 juta. Nah, 8/12 dikali dengan 3 juta, hasilnya 2 juta. Nah, inilah yang kita catat nanti di AJP-nya. Nah, untuk akunnya itu kita buat adalah asuransi, beban asuransi di debit dan di kredit asuransi dibayar di muka. Ini sebesar 2 juta. 2 juta. 2 juta. Oke. Nah, ini untuk yang soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini kita harus hati-hati dan kita harus hitung bagaimana jarak bulan dari Mei ke Desember itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Ini ada soal PT XYZ merelakan piutang Tuan A sebesar 3 juta karena usahanya bangkrut. Nah, artinya apa? Si PT XYZ ini dia memiliki piutang di Tuan A. Namun karena Tuan A bangkrut, PT XYZ merelakan piutangnya itu hangus. Jadi akun-akun untuk mencatat AJP ini yaitu adalah cadangan kerugian piutang di debit, di kredit piutang usaha. Jadi ini sebesar 3 juta. Kita buat 3 juta. 3 juta. Nah, kenapa piutang usaha di kredit? Karena piutang usaha PT XYZ berkurang. Karena sesuai dengan soal di mana PT XYZ merelakan piutangnya itu tidak diterima karena Tuan A sudah bangkrut. Sehingga piutang PT XYZ itu otomatis berkurang kan? Ya kan? Nah, kenapa dia di debit cadangan kerugian piutang? Karena si PT XYZ tentunya dia memiliki kerugian piutang karena tadi piutangnya tidak dapat diterima dari PT Tuan A. Nah, itulah mengapa akunnya cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Nah, oke, ini ada 8 soal yang sudah kita kerjakan. Semoga apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat dan apa yang kita bahas bisa berguna bagi kawan-kawan semuanya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena akan membantu saya untuk mengembangkan channel edukasi ini. Oke, sekian dan terima kasih. Salam hangat, salam edukasi. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan membantu saya dalam mengembangkan channel ini.